Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nursifa Fauzia dari kelas 6 HPGSD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keanekaragaman protozoa dan peranannya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari protozoa. Protozoa merupakan salah satu kelompok subkingdom dari anggota Protista Eukaryotik. Protozoa berasal dari bahasa Yunani yaitu protos yang artinya pertama dan zoon artinya hewan. Jadi, protozoa adalah hewan pertama atau lebih mudahnya, hewan tingkat rendah yang hanya bersel satu. Ukurannya antara 3-1000 mikron dan merupakan organisme mikroskopis bersifat heterotrof. Selanjutnya ada jenis-jenis dari protozoa. Yang pertama Rhizopoda atau Sarcodina. Ciri-cirinya, bentuk tubuh tidak tetap, terdiri atas ektoplasma dan endoplasma, bersel satu, alat geraknya berupa kaki semu, reproduksi aseksual dengan pembelahan biner, habitat di perairan yang banyak mengandung zat organik. Contoh dari Rhizopoda, yang pertama ada Radiolaria, digunakan sebagai bahan penggosok, memiliki habitat di laut dan fosilnya tersusun dari silikat membentuk tanah Radiolaria. Yang kedua ada Foraminifera, dimanfaatkan sebagai petunjuk minyak bumi, habitatnya di laut, dan fosilnya tersusun membentuk tanah Globiariana. Yang ketiga, ada amoeba. Ada yang hidup di lingkungan bebas, tapi ada juga yang hidup di tubuh manusia. Contohnya, Entamoeba histolotica, kemudian Entamoeba dysenteriae, penyebab penyakit disentri, dan yang terakhir, Entamoeba coli, membantu pembusukan sisa metabolisme. Jenis dari protozoa yang kedua yaitu sporozoa atau apikompleksa. Ciri-cirinya yang pertama tidak memiliki alat gerak, yang kedua bersel satu, yang ketiga parasit pada hewan dan manusia, yang keempat dapat membentuk spora dalam siklus hidupnya, yang kelima reproduksi aseksual dengan skizogoni atau membelah diri dalam tubuh inang, atau sporogoni membentuk spora dalam tubuh inang. Yang keenam, reproduksi seksual dengan peluburan dua gamet dalam tubuh nyamuk. Dan yang ketujuh, Plasmodium merupakan contoh dari sporozoa yang hidup pada sel inangnya yaitu nyamuk. Jenis Plasmodium dan peranannya yaitu yang pertama ada Plasmodium malariae, penyebab dari malaria quartana dengan masa sporulasi 1 hingga 3 kali 24 jam. Yang kedua, Plasmodium vivax, penyebab dari malaria tertiana dengan masa sporulasi atau gejala demam setiap 2 kali 24 jam. Yang ketiga ada Plasmodium ovale, penyebab dari malaria ovale tertiana. Yang keempat ada Plasmodium falciparum, penyebab dari malaria tropika dengan gejala demam 1 hingga 3 kali 24 jam. Jenis protozoa yang ketiga yaitu Flagellata atau Mastigopora. Ciri-cirinya umumnya berkloroplas, bersel satu, alat geraknya berupa flagel, kebanyakan hidup di air tawar, bentuk selnya tidak tetap dan tidak memiliki rangka, ukuran tubuhnya sekitar 35-60 mikron, reproduksi aseksual dengan membelah diri secara memanjang, bersifat autotrof, dan yang terakhir memakan zat organik berupa larutan. Contoh dari Flagellata yaitu Noctiluca miliaris, hidupnya di laut dan membuat laut seperti bercahaya saat malam hari. Kemudian ada Trichomonas vaginalis yang menyebabkan vaginitis atau peradangan vagina pada manusia. Selanjutnya ada Trypanosoma gambiens, penyebab penyakit tidur pada manusia. Kemudian Trichonympa dan Mesotricha yang hidup dalam usus rayap serta membantu rayap dalam mencerna kayu karena mempunyai enzim selulosa. Dan yang terakhir ada Euglena viridis, Volvox, dan Pandorina mempunyai kloroplas berperan sebagai produsen ekosistem perairan. Jenis protozoa yang terakhir yaitu Ciliata atau Ciliopora. Ciri-cirinya bersel satu, bentuk tubuhnya tetap, hidup di perairan tawar yang banyak mengandung zat organik. Pada dinding sel terdapat rambut getar sebagai alat gerak, reproduksi seksual dengan konjugasi, reproduksi aseksual dengan membelah diri, mempunyai celah mulut dan dilengkapi anus sel, mempunyai dua inti sel yaitu makronukleus alat reproduksi aseksual dan mikronukleus alat reproduksi seksual. Contoh dari Ciliata,
yaitu stentor, bentuknya seperti trompet dengan tangka yang melekat pada substrat. Kemudian Balantidium coli menimbulkan penyakit disentri Balantidium dan habitat pada kolon manusia. Dan yang terakhir yaitu Paramecium caudatum, yaitu reproduksi seksual dengan konjugasi dan reproduksi aseksual dengan membelah diri. Manfaat protozoa bagi manusia. Adapun manfaat protozoa bagi manusia menurut Wardianto 2009 diantaranya: yang pertama, zooplankton di ekosistem perairan sebagian besar adalah protista berklorofil yang berguna sebagai makanan ikan dan arthropoda air. Yang kedua, ada Entomoeba coli di dalam usus besar mamalia ikut berperan dalam proses pembusukan sisa makanan. Yang ketiga, ada Foraminifera mempunyai kerangka luar dari zat kapur dari fosilnya dalam jumlah tertentu dapat membentuk endapan tanah Globigerina yang dapat digunakan sebagai petunjuk adanya minyak bumi. Yang keempat, ada Radiolaria, merupakan kerangka dari zat kresik. Radiolaria yang mati akan meninggalkan cangkangnya dan membentuk tanah radiolaria yang dapat digunakan sebagai bahan penggosok. Yang kelima, ada Paramecium, dapat juga digunakan sebagai organisme indikator terjadinya pencemaran air oleh zat organik. Dan yang keenam, ada Chlorella, selain berperan sebagai produsen di ekosistem perairan, juga dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan protein sel tunggal. Sekian pemaparan tentang keanekaragaman protozoa dan peranannya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.